teman-teman, berjumpa kembali di channel kami Konten Kreatif. Kali ini kita akan membahas mengenai gerak melingkar beraturan. Nah, bagaimana pembahasannya? Yuk kita simak saja langsung video berikut ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi gerak melingkar, terlebih dahulu kita harus mengetahui beberapa istilah. Yang pertama ada periode, frekuensi, sudut tempuh, kelajuan linier, dan kecepatan sudut. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan periode dan frekuensi. Apa sih yang dimaksud periode? Periode adalah lamanya waktu yang dibutuhkan oleh suatu titik materi untuk melakukan satu putaran penuh. Periode dirumuskan sebagai T per N, di mana T merupakan waktu dan N merupakan banyaknya putaran. Sedangkan frekuensi itu merupakan banyaknya gerak melingkar yang dilakukan oleh sebuah titik materi untuk tiap detik. Frekuensi dirumuskan sebagai N per T, di mana N merupakan banyaknya putaran dan T merupakan waktu. Sehingga hubungan antara frekuensi dan periode adalah F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Lanjut ke sudut tempuh. Sudut tempuh merupakan sudut yang ditempuh selama melakukan gerakan melingkar. Jika berputar satu lingkaran penuh, maka sudut yang dihasilkan sebesar 360 derajat atau 2 pi radian. Lanjut ke kelajuan linier. Kelajuan linier didefinisikan sebagai jarak persatuan waktu, di mana dalam satu kali gerak melingkar, jarak yang ditempuh sama dengan keliling lingkaran dan waktu untuk menempuh satu kali putaran disebut periode. Pada gerak melingkar, benda yang berputar memiliki kecepatan linier dan kelajuan linier yang merupakan besar dari kecepatan linier. Satu putaran lintasan yang ditempuh adalah S sama dengan keliling lingkaran, yaitu besarnya 2 pi r. Sedangkan waktu yang dibutuhkan itu merupakan periodenya. Maka, untuk mencari kecepatan sama dengan lintasan yang ditempuh dibagi periode, atau persamaannya 2 pi r per T. Kita lanjut ke kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah besar sudut yang ditempuh oleh sebuah titik materi dalam selang waktu tertentu. Rumus kecepatan sudut yaitu omega sama dengan sudut yang ditempuh dibagi waktu tempuh. Jika benda bergerak satu lingkaran penuh, maka theta sama dengan 360. Sehingga waktu yang dibutuhkan adalah periodenya. Jadi persamaan omega sama dengan 2 pi per T atau 360 per T. Nah, hubungan antara V dan omega adalah V sama dengan omega kali R. Selanjutnya, kita masuk ke dalam gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, bergerak pada lintasan yang berupa lingkaran. Yang kedua, memiliki kelajuan yang besarnya tetap untuk setiap detiknya. Yang ketiga, kecepatan linier berubah karena arahnya berubah-ubah. Artinya, untuk selang waktu yang sama, diperoleh panjang lintasan yang sama. Bagaimana dengan besarnya? Pada gerak melingkar, diketahui beberapa istilah. Yang pertama ada theta, itu merupakan sudut tempuh yang satuannya radian. Omega itu yang merupakan kecepatan sudut, satuannya rad per sekon. Dan T itu merupakan waktu tempuh. Jika pada gerak lurus, itu persamaannya S sama dengan V kali T, sehingga pada gerak melingkar,
itu persamaannya theta sama dengan omega dikali T. Selanjutnya ada percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal memiliki karakteristik mengubah kecepatan benda tanpa mengubah lajunya, serta arahnya tegak lurus dengan kecepatannya dan menuju ke pusat. Percepatan sentripetal muncul dari gaya yang menuju ke pusat. Misalnya, ada gaya tegangan tali, gaya gravitasi, gaya kolom, dan lain-lain. Percepatan sentripetal juga muncul dari kecepatan benda yang bergerak melingkar. Dan percepatan sentripetal juga muncul dari kecepatan yang arahnya berubah-ubah. Sekarang berapa besarnya dari percepatan sentripetal? Jika dilihat dari gaya ke pusat, maka AS sama dengan Fs per M. Sedangkan jika dilihat dari laju benda, AS sama dengan V kuadrat per R, di mana AS merupakan percepatan sentripetal, V itu merupakan laju linear benda, dan R merupakan jari-jari lintasan. Berikut bisa kalian lihat simulasi gerak melingkar beraturan. Yang terakhir, kita masuk ke dalam hubungan roda-roda. Yang pertama, hubungan dua roda sepusat. Jika kedua roda sepusat, maka kecepatan sudutnya sama, sehingga omega A sama dengan omega B. Atau VA per RA sama dengan VB per RB. Yang kedua, hubungan dua roda bersinggungan. Jika kedua roda bersinggungan, maka kecepatan linearnya sama, akan tetapi kecepatan sudutnya berbeda. Persamaannya VA sama dengan VB, maka omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Yang ketiga, hubungan dua roda yang dihubungkan dengan tali. Jika dua roda dihubungkan dengan tali, maka kecepatan sudutnya berbeda. Akan tetapi, kecepatan linear kedua roda itu sama. Maka, VA sama dengan VB, atau omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Oke, selesai sudah pembahasan kita kali ini. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe. See you next video.